Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Tak lupa, kami dengan anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Siva Amalia, NPM 37, yang kedua ada Fazal Lutfi Rahman, NPM 39, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Fadil Setiawan, NPM 43, kemudian keempat ada Muhammad Abdan Syakuron, NPM 44, yang kelima ada Intan Permatasari, NPM 56, kemudian ada Monika Paramita, NPM 64. Oke, lanjut. Next. Oke, jadi di sini yang pertama yaitu apa sih siklus akuntansi perusahaan dagang itu? Yaitu adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan dalam konteks bisnis perusahaan dagang. Nah, jadi di sini juga ada beberapa siklus. Di antaranya yang pertama ada yaitu namanya analisis transaksi. Jadi setiap transaksi yang harus diidentifikasikan dan didukung oleh bukti tertulis seperti nota atau kwitansi. Kemudian yang kedua, ada jurnal umum dan jurnal khusus, yaitu jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis. Kemudian yang ketiga, ada buku besar. Buku besar membantu mengkategorikan debit dan kredit ke dalam akun tertentu. Keempat, yaitu ada neraca saldo. Fungsinya adalah mendeteksi kesalahan pencatatan. Kemudian yang kelima, ada jurnal penyesuaian, yaitu proses akuntansi untuk memperbarui saldo akun pada akhir periode. Yang keenam, ada namanya kertas kerja, yaitu alat bantu untuk meringkas sebuah data. Yang ketujuh, ada laporan keuangan, catatan terstruktur yang berisi data dan informasi transaksi. Kemudian ada jurnal penutup, yaitu semua akun pendapatan dan beban ditutup dan saldo akhir akan dimasukkan ke akun modal. Yang terakhir ada jurnal pembalik, yaitu entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian tersebut. Next. Oke, di sini ada 5 jurnal perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada jurnal khusus penerimaan kas, yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Yang ketiga ada jurnal penjualan, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang keempat ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang terakhir ada jurnal umum, yang biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada contoh soal neraca saldo PT Altuel per 30 November 2023. Yang pertama ada kas. Kas termasuk dalam debit, yaitu berjumlah 67 juta. Kemudian ada piutang dagang yang berjumlah 16 juta. Yang ketiga ada persediaan barang dagang yang berjumlah 3.700.000. Kemudian ada perlengkapan yang berjumlah 2 juta. Ada iklan dibayar di muka yang berjumlah 1 juta. Dan ada peralatan yang berjumlah 35 juta. Nah, kemudian yang termasuk dalam kredit yaitu ada akumulasi premi peralatan, yaitu berjumlah 9 juta. Kemudian ada juga utang dagang yang berjumlah 24.800.000. Kemudian ada modal tailor berjumlah 90.900.000. Kemudian jumlah transaksi tersebut ada 124.700.000 dari debit dan kredit. Dari neraca saldo awal ini, nanti semua akun langsung dimasukkan ke buku besar sesuai dengan akun-akunnya.
Oke, selanjutnya ada analisis transaksi, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023 membeli barang dengan dagang senilai 7 juta secara tunai. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2023 membeli barang dagang senilai 7 juta secara tunai. Selanjutnya tanggal 5 Desember 2023 diterima uang tunai sebesar 4.750.000 atas penjualan barang dagang. Kemudian tanggal 8 Desember 2023 membayar gaji kepada 3 karyawan masing-masing berjumlah 3 juta. Jadi subtotal yaitu 9 juta. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2023 yaitu membeli barang dagang senilai 2 juta secara kredit dari PT Semangat dengan syarat 2/10 atau N/60. Kemudian selanjutnya ada pada tanggal 13 Desember 2023 mengembalikan barang dagang senilai 100.000 kepada PT Semangat karena tidak sesuai perjanjian. Selanjutnya ada tanggal 14 Desember 2023 menjual barang dagang secara kredit kepada UD Ceria senilai 6.300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 20 Desember yaitu menerima retur penjualan dari UD Ceria atas barang rusak senilai 300.000. Dan ada tanggal 21 Desember 2023 menerima pelunasan piutang dari UD Ceria atas transaksi pada tanggal 14 Desember. Dan yang terakhir ada pada tanggal 25 Desember 2023 yakni membayar beban listrik, air, dan telepon. Selanjutnya ada jurnal umum dan kasus khusus. Pada analisis transaksi ke jurnal umum dan jurnal khusus periodik dalam tabel jurnal penerimaan kas pada tanggal 5 Desember penjualan diterima uang senilai 4.775.000 atas penjualan. Penjualan tunai langsung masuk ke kas sebesar 4.750 langsung ditarik ke akun penjualan. Pada tanggal 21 Desember UD Ceria melunasi piutang sebesar 6 juta setelah dikurangi retur 300.000 karena dibayar dalam periodik diskon 7 hari dari tanggal 14. Mendapat potongan 2% sama dengan Rp 120.000 sehingga kas yang diterima hanya 5.880.000. Potongan penjualan dicatat di sisi debit karena mengurangi pendapatan. Selanjutnya pengeluaran kas. Pada tanggal 1 Desember pembelian barang dengan secara tunai masuk kolom pembelian debit, kas, kredit. Pada tanggal 8 Desember pembayaran gaji bukan pembelian barang masuk kolom serba-serbi dengan akun beban gaji. Pada tanggal 25 Desember pembayaran beban operasional masuk kolom serba-serbi dengan akun beban listrik, air, telepon. Selanjutnya jurnal penjualan. Pada 14 Desember dijual barang dagang secara kredit kepada UD Ceria seharga 6.300.000 dengan syarat 2N/10 dan N30. Penjelasannya UD Ceria memberi barang secara kredit 6.300.000 syaratnya dengan 2N/10 artinya mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari. Batas akhir pembayaran 30 hari. Piutang dagang bertambah debit dan penjualan bertambah kredit sebesar yang sama. Ada penjualan jurnal pembelian. Pada tanggal 4 Desember, perusahaan membeli barang seharga 7 juta secara tunai. Yang dibeli adalah perlengkapan bukan barang dagang sehingga masuk kolom serba-serbi dengan akun perlengkapan bukan kolom pembelian. Utang dagang bertambah 800.000. Pada tanggal 10 Desember yang dibeli adalah barang dagang dari PT Semangat secara kredit masuk kolom pembelian debit, utang dengan dagang kredit sebesar 2 juta. Total utang dagang adalah 800.000 ditambah 2 juta sama dengan 2.800.000. Selanjutnya
Pada tanggal 13 Desember ada retur pembelian PT Semangat sebesar 100.000. Debit utang dagang ke PT Semangat berkurang karena barang dikembalikan. Kredit retur pembelian mencatat pengurangan nilai pembelian akibat pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dampaknya utang dagang turun dari 2 juta menjadi 1.900.000. Pada tanggal 20 Desember, retur penjualan dari UD Ceria adalah 300.000. Debit retur penjualan mencatat pengurangan pendapatan penjualan karena barang rusak diterima kembali. Kredit piutang dari UD Ceria berkurang karena nilai yang harus dibayarkan turun. Dampaknya, piutang UD Ceria turun dari 6.300.000 menjadi 6 juta. Total debit sama dengan kredit adalah 400.000. Selanjutnya, tahap pencatatan jurnal umum adalah jurnal khusus pada sistem periodik dan perpetual pada dasarnya yaitu sama, yaitu mencatat transaksi yang terjadi. Perbedaannya terletak pada penggunaan akun, sistem periodik menggunakan akun pembelian dan HPP dihitung dengan periode, sedangkan sistem perpetual menggunakan akun persediaan dan HPP dicatat setiap terjadinya penjualan. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar adalah buku akuntansi yang berfungsi sebagai tempat pengelompokan seluruh transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal. Dikelompokkan berdasarkan jenis akunnya, lalu kemudian diproses memindahkan data dari jurnal ke buku besar disebut posting. Tujuannya agar kita dapat mengetahui perubahan nilai dan saldo pada akhir setiap akun pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya terdapat contoh pada slide tersebut. Yang pertama ada akun kas. Di akun tersebut menyebutkan bahwa saldo awal per 1 Desember yaitu senilai 60 juta rupiah, dan pada tanggal 31 Desember ada pemasukan yang dicatat di sisi debit berjumlah 10.630.000, dan pada tanggal yang sama 31 Desember ada pengeluaran yang dicatat di sebelah kredit berjumlah 18 juta rupiah. Lalu di total satu akhirnya yaitu 6 juta ditambah 10.630.000, lalu dikurangi 18 juta rupiah, hasilnya 59.630 juta rupiah. Karena akun aset, maka saldonya ada di sisi debit. Selanjutnya ada contoh lain yaitu piutang dagang. Piutang dagang disebutkan bahwa pada tanggal 1 Desember menunjukkan saldo awal 16 juta rupiah, dan pada tanggal 20 Desember ada penerimaan piutang yang dicatat di sisi kredit berjumlah 300.000. Lalu pada tanggal 31 Desember ada penjualan secara kredit penambahan piutang yang dicatat di debit. Jadi saldo akhirnya yaitu 16 juta ditambah 6 juta dikurangi 300.000, hasilnya 21.700. Dan selanjutnya persediaan barang dagang. Disebutkan bahwa saldo awal 3.700.000 dengan pembelian penambahan nilai pada tanggal 31 Desember di debit berjumlah 3.700.000,
Lalu di tanggal yang sama 31 Desember, harga pokok penjualan pengurangan nilai di kredit berjumlah 1.500.000. Jadi saldo akhirnya menjadi 1.500.000. Yang selanjutnya next. Yang selanjutnya buku besar pembantu, yaitu rincian terperinci dari akun utama yang tercatat di buku besar, biasanya dibentuk untuk akun yang memiliki banyak pihak terkait, yaitu piutang dagang dan utang dagang. Akun induknya di buku besar disebut akun kontrol. Penjelasannya seperti di slide itu. Yang pertama, akun kontrol piutang dagang dengan saldo akhir 16 juta rupiah. Rinciannya dibagi per nama pelanggan atau debitur. Yang pertama ada UD Pantang Menyerah dengan saldo akhir 9.700.000. Lalu yang kedua ada UD Ceria dengan saldo akhir 7 juta. Dengan total rincian 9.700.000 ditambah 700 sama dengan 16 juta. Jadi sama persis dengan saldo akun kontrol. Fungsinya yaitu memudahkan pengawasan jumlah utang masing-masing pelanggan, mempercepat proses penagihan, dan memastikan keakuratan pencatatan akun piutang dagang. Next. Selanjutnya ada neraca saldo, yaitu daftar yang memuat seluruh akun beserta saldo akhir yang diambil dari buku besar pada akhir periode. Disusun untuk menguji keseimbangan pencatatan sesuai prinsip akuntansi berpasangan. Jumlah total debit harus sama dengan jumlah total kredit. Dengan contoh seperti ada di slide, di tabel. Menggunakan sistem persediaan perpetual, tidak ada akun pembelian karena setiap transaksi langsung mengubah akun persediaan barang dagang. Jadi semua total akun di buku besar dimasukkan dan dicantumkan pada neraca saldo. Lalu kita hitung jumlahnya. Jika seimbang artinya pencatatan sampai tahap ini sudah benar secara matematis dan siap dilanjutkan ke tahap jurnal penyesuaian serta penyusunan laporan keuangan. Begitu. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini tujuannya untuk memperbarui saldo akun pada akhir periode agar pendapatan, beban, dan persediaan dicatat sesuai kondisi sebenarnya. Jurnal ini berfungsi memastikan nilai HPP dan laporan keuangan dicatat akurat sesuai prinsip akrual. Dalam metode sistem periodik, jurnal penyesuaiannya adalah dengan memindahkan nilai persediaan awal ke akun laba rugi. Lalu untuk pencatatan jurnal penyesuaian persediaannya untuk metode perpetual itu tidak ada jurnal penyesuaian untuk persediaan karena persediaan dan HPP pada metode perpetual langsung diperbarui setiap kali melakukan pengecekan. Lalu di sini ada beberapa ayat jurnal penyesuaian PT Altuel, yaitu tanggal 30 Desember barang dagang yang tersisa di gudang sebesar 1,5 juta, lalu perlengkapan yang telah 1,8 juta, lalu peralatan diestimasi menyusut sebesar 2,3 juta, lalu ada total 10 kali penayangan, 6 kali iklan telah diterbitkan. Lalu berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaiannya. Dari yang tadi, yang 31 Desember barang dagang yang tersisa di gudang sebesar 1,5 juta tadi, di jurnalnya
ikhtisar laba rugi 3,7, lalu persediaan barang 3,7 juta itu untuk persediaan barang awal. Lalu persediaan barang akhirnya 1,5 juta, ikhtisar laba rugi 1,5 juta. Dan untuk yang lainnya seperti beban perlengkapan, penyesuaian perlengkapan itu sama seperti jurnal penyesuaiannya akuntansi perusahaan jasa. Lalu selanjutnya ke kertas kerja. Setelah membuat tadi jurnal penyesuaian, ini kita membuat kertas kerja. Kertas kerja itu isinya ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi. Habis itu dari neraca saldo disesuaikan dari jurnal penyesuaiannya, semuanya dari kas sampai akhir. Lalu ada bagian laba rugi. Laba rugi itu isinya pendapatan, penjualan, sama beban-beban. Lalu ada neraca. Neraca itu isinya aset dan aset yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, perlengkapan, sama iklan dibayar, peralatan, akun penyesuaian, sama utang dan modal. Untuk akun-akunnya di kertas kerja masih sama seperti perusahaan jasa, namun kalau di perusahaan dagang ini ada tambah persediaan. Sama ada HPP untuk kalau misalnya di metode perpetual. Selanjutnya, Selanjutnya, laporan keuangan atau laporan laba rugi. Ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan hasil akhir berupa laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Yang pertama adalah penjualan bersih. Rumusnya penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Ini adalah pendapatan setelah dikurangi retur dan potongan. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya persediaan awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan dikurangi persediaan akhir. Yang ketiga adalah laba kotor. Rumusnya penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ini menunjukkan keuntungan sebelum biaya operasional. Keempat, laba bersih. Rumusnya laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Laba bersih itu hasil akhir yang menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi. Ini contoh laporan keuangan laba rugi PT Altowel. Bagian yang A menunjukkan penjualan bersih. Perusahaan awalnya mencatat penjualan sebesar 11 juta rupiah, tapi karena ada barang yang dikembalikan atau retur dan potongan harga, angka itu berkurang menjadi 10,63 juta. Ini yang disebut penjualan bersih dikurangi dengan pendapatan utama setelah dikoreksi. Bagian yang B adalah harga pokok penjualan atau HPP. Untuk menyediakan barang dagangan, perusahaan harus keluar biaya dari persediaan awal dan pembelian, totalnya 12,6 juta rupiah. Setelah dikurangi retur pembelian dan persediaan akhir, biaya yang benar-benar dipakai adalah 11,1
juta. Kalau dibandingkan dengan penjualan bersih tadi, biayanya lebih besar. Akibatnya sebelum menghitung biaya-biaya lain, perusahaan sudah rugi sebesar 470.000. Bagian yang C adalah pengeluaran rutin seperti gaji karyawan, iklan, listrik, penyusutan alat, sampai perlengkapan. Totalnya 15,7 juta. Semua ini adalah biaya operasional sehari-hari yang harus ditanggung oleh perusahaan. Bagian D adalah rugi bersih. Kalau rugi kotor tadi digabung dengan beban usaha, hasil akhirnya perusahaan merugi 16,17 juta. Artinya beban usaha jauh lebih tinggi daripada penjualan yang masuk. Jadi kondisi perusahaan benar-benar defisit. Selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau Owner's Equity Statement adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dan penyebabnya. Kalau tadi sudah bahas laba rugi, sekarang kita lihat bagaimana laba atau rugi itu mempengaruhi modal dari pemilik. Laporan perubahan modal menunjukkan naik turunnya modal dan penyebabnya. Yang sebelah kanan ada rumus laporan perubahan modal. Yang pertama, penambahan modal. Dengan rumus laba dikurangi dengan pref. Jika hasilnya positif, maka modalnya akan bertambah. Artinya keuntungan lebih besar daripada pengambilan pribadi pemilik. Yang kedua, pengurangan modal. Rumusnya laba dikurangi pref. Jika hasilnya negatif, maka modal berkurang. Jadi pengambilan pribadi lebih besar daripada keuntungan. Ketiga, modal akhir. Rumusnya modal awal ditambah penambahan modal. Yang terakhir, modal akhir jika berkurang. Rumusnya modal awal dikurangi pengurangan modal. Selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan bagaimana modal pemilik berubah selama periode berjalan. Perubahan bisa terjadi karena laba atau rugi perusahaan atau karena pref pengambilan pribadi oleh pemilik. Bagian A ada modal awal. Modal awal dicatat sebesar 90.900.000 rupiah. Ini adalah posisi modal di awal periode. Bagian B, rugi bersih. Dari laporan laba rugi sebelumnya, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 16.170.000 rupiah. Kerugian ini otomatis mengurangi modal dari pemilik. Bagian yang C, modal akhir. Rugi bersih, jadi modal akhirnya 74.730.000 rupiah. Laporan posisi keuangan. Bagian A itu adalah harta atau aset dari perusahaan. Di sisi kiri neraca ada harta perusahaan. Ini ibarat apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, seperti harta lancar, isinya kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, iklan dibayar. Ini adalah aset yang cepat dipakai atau dicairkan untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya ada
harga tetap, ada peralatan dikurangi dengan penyusutan. Ini aset jangka panjang seperti mesin atau alat kerja yang dipakai terus-menerus. Total hartanya menjadi Rp102.230.000. Jadi perusahaan punya aset senilai itu di akhir periode. Bagian sebelah kanan, utang dan modal. Ini ibarat sumber dana perusahaan. Utang dagang sebesar Rp27.500.000 itu kewajiban perusahaan ke pihak luar. Modal pemilik Taylor Rp74.730.000. Angka ini diambil dari laporan perubahan modal. Jadi total utang plus modal adalah Rp102.230.000, sama dengan total harta, menunjukkan neracanya seimbang. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan selama satu periode. Contoh tabel arus kas operasi. Penjualan tunai 4.750.000 termasuk kas masuk. Pelunasan piutang 5.880.000 termasuk kas masuk. Pembelian tunai 7 juta termasuk kas keluar. Pembayaran gaji 9 juta termasuk kas keluar. Pembayaran beban 2 juta termasuk kas keluar. Hasilnya arus kas operasi sebesar minus 7.370.000 yang berarti pengeluaran kas lebih besar daripada pemasukan. Arus kas investasi, tidak ada aktivitas investasi pada periode ini. Arus kas pendanaan berasal dari transaksi modal atau pinjaman perusahaan. Saldo kas, saldo awal yaitu 67 juta. Yang saldo akhir 59.630.000. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal agar saldonya menjadi nol pada awal periode berikutnya. Akun yang ditutup yaitu penjualan dan pendapatan, pembelian, beban, ikhtisar, laba rugi, dan brief. Proses singkatnya itu pendapatan ditutup ke ikhtisar laba rugi, beban ditutup ke ikhtisar laba rugi, laba atau rugi dipindahkan ke modal, dan yang terakhir brief ditutup ke modal. Tujuannya untuk menyiapkan akun untuk periode berikutnya dan mengetahui laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Akun yang dapat dibalik yaitu ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir pendapatan yang masih harus diterima. Tujuan jurnal pembalik yaitu 1. Mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya, 2. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan yang terakhir menjaga konsisten data akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.